Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ahibbati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, yang dengan nikmat tersebut kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat tersebut kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Dengan nikmat itu kita bisa berkumpul, bermajelis di tempat yang mulia ini. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, marilah kita terus mensyukuri nikmat-nikmatnya yang Allah katakan tidak akan bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dengan mensyukuri nikmatnya yang sangat banyak ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus menjaga nikmat-nikmat ini ada pada kita. Dan itulah yang kita inginkan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita semuanya tambahan kenikmatan yang lainnya. Sebagaimana Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Ahibbati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema bertahan dalam kesulitan. Di hari-hari ini banyak sekali dari kaum muslimin yang mengalami kesulitan. Pengaruh dari wabah Covid masih banyak dirasakan oleh saudara-saudara kita. Dan kesulitan bukan hanya karena wabah Covid. Tanpa wabah Covid pun banyak dari manusia yang mengalami kesulitan. Karena memang kita hidup di dunia. Hidup di dunia bukan hidup di surga. Di sana banyak tantangan. Di sana banyak rintangan. Ada musibah. Ada kesulitan-kesulitan. Maka sebagai seorang muslim, kita jangan sampai lemah menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang ketika mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, dia memukul-mukul wajahnya, dia merobek-robek pakaiannya, dan dia meratap dengan ratapannya orang-orang jahiliyah.
Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah tanda orang yang lemah dalam menghadapi musibah, lemah dalam menghadapi kesulitan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan ini terjadi pada diri kita. Allah ingin kita menjadi manusia-manusia yang tangguh jiwanya ketika menghadapi kesulitan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Meskipun pada keduanya ada kebaikan. Seorang mukmin yang kuat maksudnya adalah kuat jiwanya. Inilah yang disebutkan oleh para ulama. Tidak sebagaimana banyak difahami oleh orang-orang awam, yang kuat ya yang kuat jasadnya. Memang orang yang kuat jasadnya itu lebih baik daripada orang yang kuat, orang yang lemah jasadnya, iya. Tapi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah orang yang kuat jiwanya. Seorang mukmin yang kuat jiwanya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah jiwanya, walaupun pada keduanya ada kebaikan karena masih ada keimanan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk melakukan apapun yang mendatangkan manfaat kepadamu. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, kita hidup walaupun ada rintangan, ada kesulitan, ada musibah, kita tetap fokus pada hal-hal yang mendatangkan manfaat untuk kita. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah melakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat kepadamu. Wasta'in billah wala ta'jas. Mintalah pertolongan kepada Allah dalam melakukan apapun. Mintalah pertolongan kepada Allah, jangan lemah. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Jangan lemah. Hadapi rintangan-rintangan dalam kehidupan kita ini dengan jiwa yang kuat, dengan hati yang tabah, dengan usaha yang baik. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghadapi rintangan-rintangan dalam kehidupan ini dengan baik? Jawabannya sebenarnya sangat simpel, jemaah. Kita akan bisa dengan mudah menghadapi rintangan-rintangan dalam kehidupan kita dengan pertolongan dari Allah. Sebenarnya jawabannya ini saja. Kalau ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kesulitan apapun dalam kehidupan kita akan sangat mudah kita hadapi. Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang kuat, sehingga cobaan-cobaan, ujian-ujian, musibah-musibah akan menjadi lemah di hadapan kita karena kekuatan kita. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kenapa kita butuh pertolongan Allah? Tidak lain karena kita adalah manusia yang lemah dan kita adalah makhluk yang bodoh. Allah katakan tentang manusia yang lemah di dalam firman-Nya di surat An-Nisa, wa khuliqal insanu dha'ifa.
Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kita semuanya lemah coba. Kalau kita tidak dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan mampu melakukan apapun. Kita tidak akan mampu menghadapi apapun. Kita lemah. Itulah kodrat manusia. Dan manusia itu bodoh. Sedikit ilmunya. Disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 72, Allah katakan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan sangat jahil, sangat bodoh. Itulah manusia. Manusia itu ilmunya sepintar apapun, secerdas apapun, itu sangat sedikit. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Isra ayat 85. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian itu tidak diberikan ilmu pengetahuan kecuali hanya sedikit. Dan ini berlaku sampai di zaman kita. Di zaman modern ini tetap saja manusia yang kelihatannya sangat pintar, kelihatannya sangat cerdas, sudah banyak mengetahui pengetahuan, mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki ilmu, tidak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ayat ini sebenarnya konteksnya adalah konteks ruh manusia. Allah katakan di awal ayat, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah bahwa ruh itu termasuk urusan Rabbku. Ruh itu urusan Rabbku, kalian tidak akan tahu. Makanya setelahnya Allah katakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Subhanallah, sampai di zaman kita orang-orang yang katanya sudah maju tersebut masih belum tahu tentang ruh. Hakikat ruh itu apa? Mereka tidak bisa menemukan hakikat ruh yang sangat dekat dengan diri mereka, sangat dekat dengan kita. Itu saja tidak tahu, apalagi yang lebih dari itu. Ketika manusia diciptakan dalam keadaan lemah dan manusia diciptakan dalam keadaan bodoh, sedikit ilmunya, maka dia sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya, dalam menghadapi masalah-masalahnya. Ketika ada rintangan-rintangan, sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menguatkan dia, yang bisa memberikan solusi kepada dia. Makanya jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita perlu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak akan kuat kecuali apabila dia mendekat kepada sumber kekuatan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Qawi, Al-Matin, Allah yang maha kuat. Makanya jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, orang yang paling tegar di dunia ini adalah mereka yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling kuat jiwanya adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran di surat Yunus, ala inna awliya Allah
la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ingat-ingatlah bahwa sesungguhnya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak akan mereka bersedih. Tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau mendekat kepada Allah, kita menjadi orang yang kuat jiwanya. Fitnah zaman tidak akan mempengaruhi kita, karena Allah menguatkan kita. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi bahagia, tenang hatinya, tentram. Di dalam ayat itu setelahnya Allah katakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kekasih-kekasih Allah adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira di dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Jadi ketika di dunia mereka mendapatkan kabar gembira. Orang yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka tidak tenang hatinya? Bagaimana mereka tidak tentram? Dan orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang jiwanya menjadi sangat kuat. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Kalau tadi dikatakan bahwa tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mendapatkan pertolongan Allah ini. Ada beberapa hal yang bisa kita usahakan untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi orang yang bertahan menghadapi kesulitan. Yang pertama jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, doa. Kalau kita ingin kesulitan-kesulitan kita menjadi mudah, maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan apapun akan mudah kita hadapi. Doa ini kekuatannya sangat luar biasa jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Hanya saja banyak dari kaum muslimin yang menomor sekiankan doa. Yang mereka andalkan ikhtiar lahir. Yang mereka andalkan kekuatan badan mereka. Yang mereka andalkan relasi-relasi mereka. Yang mereka andalkan harta mereka. Yang mereka andalkan kedudukan mereka. Padahal itu semuanya adalah sesuatu yang sangat lemah. Yang paling kuat adalah doa. Pengaruh doa ini sangat luar biasa kuatnya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengatakan seperti ini kecuali karena kuatnya pengaruh doa dalam kehidupan manusia. Sesuatu yang kelihatannya sangat sulit sekali atau bahkan mustahil, kelihatannya mustahil, itu bisa diwujudkan dengan doa. Jemaah sekalian rahimanallah. Coba lihat Nabi Zakaria. Nabi Zakaria belum dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai rambutnya semuanya putih. Nabi Zakaria mengatakan Rabbi inni, ini di surat Maryam, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Wahai Rabbku, sekarang tulang-tulangku ini sudah menjadi lemah, sudah tua renta.
Rambut-rambutku ini juga sudah menjadi putih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku tidak pernah menjadi orang yang celaka dengan berdoa kepadamu. Maksudnya, engkau selalu mengijabahi doa-doaku dengan keyakinan yang sangat kuat seperti ini. Akhirnya Allah kasih beliau keturunan dalam keadaan sudah sangat tua renta. Dengan doa-doa beliau. Nabi Ibrahim, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, subhanallah. Nabi Ibrahim juga tidak dikasih keturunan kecuali setelah beliau sudah tua. Ketika datang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab kaumnya Nabi Lut. Malaikat-malaikat ini bertamu dahulu ke rumahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika itu takut, khawatir kalau mereka itu diutus untuk mengazab kaumnya. Jadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu hidup dalam satu masa. Dan sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi itu seperti ulama di zaman Nabi Muhammad. Ya, setelah Nabi Muhammad ada ulama-ulama. Nabinya orang-orang sebelum Nabi Muhammad, ya, itu seperti ulama-ulama. Jadi bisa hidup dalam satu masa. Ketika malaikat ini datang ke rumahnya Nabi Ibrahim, mereka memberikan kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan melahirkan, akan mendapatkan anak. Ketika mendengar kabar gembira ini, istrinya Nabi Ibrahim disebutkan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 29 dan ayat 30. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasaqqat wajhaha. Istrinya Nabi Ibrahim menjadi sangat riang gembira dan memukul-mukul wajahnya saking gembiranya. Fasaqqat wajhaha. Jadi wajahnya dipukul sendiri oleh beliau, oleh istri. Ya, istrinya memukul wajahnya sendiri. Wa qalat ajuzun aqim. Dan beliau mengatakan, gimana saya bisa melahirkan? Saya sudah tua renta, saya juga mandul. Sudah tua renta, masih mandul. Kalau dulunya dia mudah melahirkan, tua, mungkin masih ada harapan. Ini dulunya mandul, sudah menjadi tua. Di dalam ayat yang lain, di surat Hud ayat 72 sampai 73, istrinya Nabi Ibrahim disebutkan dalam ayat ini. Qalat, dia mengatakan, ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha. Bagaimana aku bisa melahirkan sedangkan aku sekarang sudah tua renta dan suamiku juga sudah menjadi tua renta. Inna hadza la syai'un ajib. Sesungguhnya ini sesuatu yang sangat mengherankan. Apa kata malaikat yang memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan istrinya? Mereka mengatakan, ata'jabina min rahmatillah. Apakah engkau, wahai istrinya Nabi Ibrahim, apakah engkau heran dengan urusan Allah Subhanahu wa taala? Ata'jabina min amrillah? Engkau heran dengan urusan Allah? Allah itu kalau sudah memutuskan sesuatu, apapun akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun.
Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghendaki sesuatu terjadi, itulah yang akan terjadi. Maka jemaah sekalian rahimanallah, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghadapi kesulitan-kesulitan. Coba lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu berdoa dan berdoa. Ketika beliau menghadapi masa-masa sulit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk berdoa dengan sekuat tenaga. Dan ini contoh bagi kita, coba. Kita itu tidak sedekat Allah seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita itu tidak dekat dengan Allah seperti dekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan seorang rasul yang dikasih wahyu, bukan seorang nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja kalau menghadapi kesulitan, beliau kuat doanya. Lalu bagaimana dengan kita? Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, lihatlah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin agar salah satu dari dua Umar masuk Islam, antara Abu Jahal dengan Umar ibn al-Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin sekali antara dua orang ini ada yang masuk Islam. Karena dengan masuk Islamnya salah satu dari dua orang ini, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah akan menjadi sangat kuat. Beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Umar ibn al-Khattab yang Allah kasih hidayah masuk Islam. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah ingin agar kiblat itu dialihkan ke Makkah, dialihkan ke Ka'bah. Beliau berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, kami benar-benar telah melihatmu wahai Muhammad, terus melihat ke langit. Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami benar-benar akan mengalihkan kiblatmu ke kiblat yang engkau sukai, yaitu Ka'bah. Karena di awal-awal Islam kiblatnya kaum muslimin itu kemana? Ke Masjidil Aqsa. Akhirnya orang-orang Yahudi mereka itu mengolok-olok kaum muslimin. Kalian itu menyelisih kami, tapi kiblat kalian masih ke kiblat yang sama. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiblatnya dialihkan ke Ka'bah. Berdoa terus. Akhirnya Allah kabulkan. Lihatlah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kesulitan di perang Badar, jemaah. Subhanallah. Di perang Badar disebutkan di dalam riwayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabatnya hanya berjumlah 300. Sedangkan kaum musyrikin mereka berjumlah berapa? 1000. Subhanallah. 3 kali lipat lebih, jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang sangat luar biasa sampai beliau melupakan diri beliau sendiri. Rida yang beliau, rida itu jemaah, rida itu pakaian bagian atas seperti orang ihram. Seperti orang ihram. Rida beliau sampai jatuh saking kuatnya beliau dalam mengangkat tangan ke atas, dan beliau sangat fokus dalam doanya. Di dalam doa tersebut ada kalimat yang menjadi sangat terkenal karena menunjukkan betapa kuatnya beliau dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-Islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, apabila engkau binasakan kelompok ini di dalam Islam, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Apabila kelompokku ini kalah, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini.
Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kata-kata ini, menunjukkan betapa kuatnya harapan beliau ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah menangkan. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kuatlah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Iya, kalau kita sadar bahwa kesulitan dalam kehidupan kita sangat besar, bangunlah di akhir malam. Bangunlah di akhir malam, bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah turun ke langit dunia. Ketika Allah menawarkan kepada para hambanya, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabahi. Siapa yang meminta hajat kepadaku, aku akan berikan. Siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Tawaran Allah ini ada ketika Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dan itu terjadi di setiap malam jamaah. Tidak harus menunggu misalnya malam nisfu Sya'ban. Iya, ada hadis yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di malam nisfu Sya'ban. Ketika ada hadis itu, orang-orang berbondong-bondong untuk giat dalam berdoa di malam itu. Padahal di sana ada hadis yang sahih juga yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala di setiap sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia dan memberikan tawaran-tawaran itu tadi. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Dan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita akan menjadi sangat mudah. Taib jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini kajian sampai jam berapa ini? Tidak apa, diteruskan. Taib. Yang kedua jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, untuk menghadapi kesulitan, banyaklah salat dan perkuat sabar. Banyaklah salat dan perkuat sabar. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah mengatakan dalam 2 ayat, memerintahkan kepada kita agar kita meminta pertolongan dengan sabar dan salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kalian pertolongan dengan sabar dan salat. Carilah pertolongan dengan sabar dan salat. Di dalam ayat yang lain di surat Al-Baqarah juga, wasta'inu bis sabri was salah. Carilah pertolongan dengan sabar dan salat. Jadi kalau ada kesulitan-kesulitan, yang pertama kali kita lakukan adalah sabar. Sabar itu menerima apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi pada kita. Menerima takdir. Jangan sampai kita tidak menerima takdir yang Allah timpakan kepada kita. Takdir itu harus terjadi. Maka yang pertama kita lakukan untuk menghadapinya adalah menerima, menata hati bahwa ini adalah kehendak Allah yang harus terjadi. Terima takdir itu. Kemudian setelah itu berusaha untuk mengubah keadaan. Di antara caranya adalah dengan banyak salat dan meminta di dalam salat tersebut agar Allah memperbaiki keadaan. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh sahabat Hudzaifah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ada sesuatu yang mengganggu pikiran beliau, maka beliau salat. Beliau salat menghadap kepada Allah,
mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa di salat itu. Inilah contoh kita. Inilah teladan kita. Jangan kalau ada masalah malah menjauh dari Allah. Kalau ada masalah itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah itu datangnya dari siapa, jemaah? Dari Allah. Iya, dari kita, memang kesalahan kita, tapi Allah menghendakinya. Iya, memang masalah-masalah itu karena kesalahan kita, dosa-dosa kita. Tapi itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat masalah itu. Sebagaimana mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan masalah itu, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat masalah itu. Makanya jangan sampai ketika ada musibah malah kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa musibah itu dari Allah, dan ingatlah bahwa Allah sangat mudah mengangkat musibah itu, yaitu dengan kita berdoa kepadanya. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kalau misalnya ada kesulitan-kesulitan yang menimpa kehidupan kita, sadarlah bahwa ada masalah dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang mayoritas ya. Biasanya masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia itu karena dosanya. Bukan berarti setiap musibah yang menimpa seseorang karena dosa semuanya, tidak ya. Ada juga musibah-musibah yang sifatnya itu ujian, karena dia agamanya kuat, diuji oleh Allah. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musibah-musibah yang ada menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ujian bagi beliau, bukan karena banyaknya dosa beliau, tidak. Tapi biasanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, karena kebanyakan dari manusia itu lalai, biasanya musibah-musibahnya karena dosa-dosa dia. Makanya Allah katakan, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah apapun yang menimpa kalian itu karena ulah tangan kalian sendiri. Karena ulah tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, padahal Allah sudah banyak memaafkan kalian. Maka jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, berbenahlah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa Allah akan kasih solusi. Dengan takwa Allah akan kasih rizki. Dengan takwa Allah akan kasih kemudahan dalam urusan. Allah katakan di surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan urusan-urusannya menjadi mudah. Kita ingin urusan-urusan kita menjadi mudah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa itu menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Kalau ada kesulitan, mendekat, jangan malah menjauh. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan malah lalai. Ada orang-orang itu taatnya malah ketika kehidupannya lapang. Ketika kehidupannya tidak lapang, semua yang haram dilabrak semuanya. Ini kebalikan ya. Harusnya ketika keadaannya sulit, itu dia semakin mendekat kepada Allah, karena ketika itulah dia semakin besar kebutuhannya untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih untuk dia solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
dan Allah akan kasih dia rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ada rizki, ada solusi, ada kemudahan masalah. Kurang apa lagi? Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika ada janji-janji Allah yang sangat luar biasa seperti ini, jangan sampai kita mempercayai syaitan yang menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Di dalam surat Al-Baqarah Allah katakan syaitan itu selalu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, kemiskinan, dan selalu menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Banyak dari manusia yang ketika melakukan kemaksiatan itu takut miskin. Alasannya karena takut miskin. Akhirnya dia melakukan riba. Akhirnya dia berzina. Akhirnya dia menjual auratnya. Akhirnya dia menjual barang-barang yang diharamkan. Alasannya apa? Takut miskin. Inilah kerjaan syaitan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan banyak janji kebaikan. Dan Allah sudah jamin rizki kita jamaah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah katakan di dalam surat Hud, tidak ada satupun hewan melata di muka bumi ini, tidak ada satupun hewan yang hidup di muka bumi ini, kecuali Allah jamin rizkinya. Kurang apa lagi? Sudah dikatakan Allah jamin rizkinya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan hambanya yang bertakwa. Tinggal iman kita kuat atau tidak. Kita percaya tidak dengan janji-janji Allah ini? Ataukah kita beriman dengan perkataan atau was-was syaitan? Lebih kuat mana keimanan kita? Taib, yang berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, agar kehidupan kita menjadi mudah, kesulitan-kesulitan kita dihilangkan oleh Allah, banyaklah bersedekah. Saya tidak katakan bersedekahlah dengan nominal yang banyak. Banyaklah bersedekah itu beda dengan bersedekahlah dengan nominal yang banyak. Banyaklah bersedekah walaupun nominalnya sedikit. Kalau kita punya uang 10.000, kita bisa bersedekah dengan 1.000 rupiah. Dan Allah tidak melihat nominalnya. Yang Allah lihat adalah usaha kita untuk bersedekah. Kalau kita hanya punya uang 10.000, 1.000 itu 1/10-nya. Ini bisa lebih afdal daripada orang yang kaya raya punya uang miliaran, sedekahnya 1 juta. 1.000 10%-nya dari 10.000. Kalau dia hanya punya uang 10.000, kemudian dia bersedekah 1.000, ini 1/10-nya jemaah. Dan ini usaha yang besar. Makanya ya jangan sampai kita berpikir bersedekah itu hanya untuk orang kaya. Tidak. Kalau kita mindsetnya seperti itu, maka yang miskin akan semakin miskin, yang kaya akan semakin kaya. Yang kaya dia bersedekah terus, dan Allah katakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, dialah yang akan menggantinya. Mana qasat sadaqatun min mal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sedekah tidak akan mengurangi harta. Kalau yang bersedekah itu orang kaya, dia akan semakin kaya. Dia akan semakin diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang miskin tidak bersedekah akan semakin disulitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada malaikat, 2 malaikat setiap pagi turun ke bumi. Yang satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan ganti kepada orang yang berinfak. Yang satu mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikan kerugian, berikan kerusakan kepada orang yang tidak berinfak. Walaupun keadaan kita kekurangan jamaah, infaklah. Walaupun dengan uang yang sedikit, sepunyanya. Kita punya berapa?
infakkan sebagiannya. Itu akan menjadikan kita mudah urusan-urusannya. Itu akan menjadikan kita dilapangkan rezekinya. Al jaza' min jinsil amal, itu akan menjadikan kita bahagia. Kalau kita berinfak kepada seseorang, orang yang kita kasih infak itu senang tidak? Ketika kita membuat senang orang lain, Allah akan membuat kita senang. Orang tersebut menjadi lebih mudah tidak kehidupannya? Menjadi lebih mudah. Kalau kita mudahkan orang lain dalam kehidupannya, Allah akan memudahkan kehidupan kita. Rizkinya dia semakin mudah tidak kalau kita kasih sesuatu? Jawabannya iya. Kalau kita memudahkan rizki seseorang, Allah akan memudahkan rizki kita. Al jaza'u min jinsil amal. Pahala suatu amalan itu akan sejenis dengan amalannya. Yang berikutnya jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, istighfar. Kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan-urusan kita, kesulitan-kesulitan kita, banyaklah beristighfar kepada Allah. Karena ayat yang pernah saya sebut tadi, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kalian itu karena kesalahan-kesalahan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah banyak mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau kesulitan ini sebabnya karena kesalahan, maka kalau kesalahannya hilang, harusnya kesulitannya juga hilang. Maka di sini kita harus banyak beristighfar. Dengan beristighfar, maka kesalahan-kesalahan kita akan diampuni oleh Allah. Ketika kesalahan itu diampuni oleh Allah, maka musibah yang terjadi karena kesalahan itu juga akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah datang seseorang kepada Al-Hasan Al-Basri. Ini ceritanya sangat masyhur ya. Ada 3 orang datang kepada Hasan Al-Basri. Satu orang mengatakan atau mengeluhkan kekeringan yang menimpa kebunnya, menimpa sawahnya. Hasan Al-Basri mengatakan, beristighfarlah. Ada orang lain datang, dia mengeluhkan kemiskinannya, kefakirannya. Hasan Al-Basri mengatakan, beristighfarlah. Ada orang ketiga mengeluhkan tidak punya keturunan. Hasan Al-Basri mengatakan, beristighfarlah. 3 masalah yang berbeda, solusinya istighfar semuanya. Maka ada seseorang yang bernama Ar-Rabi' ibn Subaih. Rabi' ibn Subaih ini melihat Al-Hasan Al-Basri jawabannya sama. Akhirnya beliau mengatakan, kenapa engkau mengatakan istighfar terus padahal masalahnya berbeda-beda? Maka Al-Hasan Al-Basri menyebutkan ayat di surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ma qultu min indi syai'a. Jawabanku itu bukan dariku sendiri. Jawabanku itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah katakan tentang Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka aku pun mengatakan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Rabb kalian adalah zat yang maha pengampun, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kalian beristighfar, Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang lebat, hujan yang banyak. Tadi yang mengeluhkan kekeringan, maka dengan adanya hujan masalahnya akan terselesaikan. Wa yumdidukum bi amwal, dan Allah akan berikan kepada kalian harta yang melimpah. Yang mengeluhkan kemiskinan, dengan ini juga selesai masalahnya. Allah akan kasih dia harta yang melimpah. Wa banin, dan Allah juga akan kasihkan keturunan. Yang mengeluhkan tentang tidak punya keturunan, selesai dengan istighfar juga dari Allah semuanya. Maka jemaah sekalian rahimanallah, banyaklah beristighfar
kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar ini benar-benar bisa memudahkan kesulitan-kesulitan kita. Termasuk di antara yang sangat besar pengaruhnya dalam memperbaiki kehidupan seseorang dari yang asalnya sulit menjadi mudah adalah memperbanyak membaca surat apa? Bukan surat Yasin ya. Surat Al-Baqarah. Perbanyak membaca surat Al-Baqarah. Kenapa Ustaz surat Al-Baqarah? Yang pertama karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdhaha barakah. Karena mengambil surat Al-Baqarah itu mendatangkan keberkahan. Antum tahu berkah itu apa jemaah? Berkah itu banyaknya kebaikan yang datang terus-menerus. Banyaknya kebaikan yang datang terus-menerus, itulah keberkahan. Kalau kita banyak membaca surat Al-Baqarah, maka akan banyak kebaikan yang Allah datangkan kepada kita dan secara terus-menerus. Wa tarkaha hasrah. Meninggalkan surat Al-Baqarah itu kerugian. Wala yastati'uhal batalah. Dan tukang-tukang sihir tidak ada yang bisa mengalahkan surat Al-Baqarah. Subhanallah, surat Al-Baqarah ini luar biasa jemaah. Ayat kursi saja itu satu ayat dari surat Al-Baqarah. Ayat kursi kalau dibaca sebelum tidur, tidak ada syaitan yang berani mendekat kepada kita. Mendekat saja tidak, apalagi sampai menyakiti. Itu satu ayat di surat Al-Baqarah. Bagaimana kalau kita baca semuanya? Surat Al-Baqarah ini kalau dibaca di rumah, maka rumah tersebut tidak akan didekati oleh jin. Tidak akan didekati oleh jin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Ini di Sahih Muslim. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kuburan itu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dibacakan Al-Qur'an sama sekali. Enggak ada orang baca Quran di kuburan di zaman Nabi. Tidak ada orang berzikir-zikir banyak di kuburan di zaman Nabi. Makanya Rasulullah katakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan yang kosong dari zikir, kosong dari bacaan Al-Quran. Kemudian Rasulullah katakan, fa inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Ya, intinya surat Al-Baqarah ini jamaah sangat besar keberkahannya untuk kita. Dan sudah banyak, ini alasan yang kedua kenapa surat Al-Baqarah, sudah banyak yang membuktikan keberkahan surat Al-Baqarah. Kehidupannya sulit, banyak ketidakberesan dalam kehidupan dia, akhirnya dia rutin membaca surat Al-Baqarah. Subhanallah, tidak lama ya Allah jadi mudahkan kehidupan dia, Allah jadi bereskan masalah-masalah dia. Banyak yang membuktikannya. Ya, sebenarnya pembuktian-pembuktian seperti ini kita tidak perlu ya, karena sudah ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan hal itu. Fa inna akhdaha barakah. Mengambil surat Al-Baqarah itu mendatangkan keberkahan. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, untuk menghadapi kesulitan dalam kehidupan, imanlah kepada takdir. Ya, iman kepada takdir ini sangat penting untuk menguatkan jiwa kita. Allah katakan di dalam surat Al-Hadid ayat 22 sampai ayat 23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum
tidak ada satu musibah pun yang terjadi pada bumi dan juga menimpa kalian. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa bumi dan menimpa kalian illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali itu sudah tertulis dalam kitab. Maksudnya dalam catatan takdir. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan sesungguhnya yang seperti itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, kenapa disebutkan ini? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak sedih dengan hal-hal yang tidak kalian dapatkan. Ketika kita ingin sesuatu kemudian kita tidak mendapatkannya, ini kalau kita iman kepada takdir, kita menjadi seorang yang biasa-biasa saja. Jadi tidak terlalu kecewa. Beda kalau orang tidak percaya takdir, coba. Dia menginginkan seorang wanita misalnya dikejar, dia menginginkan kedudukan dikejar sekuat tenaga, dia menginginkan harta dikejar sekuat tenaga, ternyata tidak dapat. Orang yang tidak iman takdir, dia bisa stres, dia bisa gila. Beda kalau orang sudah iman kepada takdir, sudah itu memang belum Allah kehendaki. Apapun yang aku lakukan tidak akan bisa aku dapatkan. Ini kalau orang iman kepada takdirnya kuat, dia akan rela dengan kehendak Allah. Allah memang menghendaki seperti ini. Allah belum berkehendak untuk menjadikan aku berhasil. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak bersedih ketika ada sesuatu yang tidak kalian dapatkan. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak sombong ketika kalian mendapatkan keberhasilan. Orang yang iman kepada takdir, dia tidak akan sombong. Karena kalau dia berhasil, dia akan ingat bahwa ini itu karena Allah yang menghendakinya. Bukan karena kehebatan dia, bukan karena kecerdasan dia, bukan karena kedekatan dia dengan seseorang. Karena Allah yang menghendaki. Karena sudah ditulis dalam catatan takdir. Ini kalau orang iman kepada takdir, dia berhasil tidak sombong, dia gagal juga enggak kecewa, tidak stres, dia menjadi hamba yang kuat jiwanya. Taib, ini 7 hal yang ya bisa kita usahakan untuk bertahan dalam kesulitan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini masih dibuka pertanyaan, enggak apa-apa. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara agar sebuah persahabatan dapat menjadi kekal di dunia dan di akhirat? Jawabannya, dasari persahabatan tersebut dengan ketakwaan. Ini jawabannya di dalam Al-Quran, di surat Az-Zukhruf dikatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman dekat pada hari ini, yaitu di hari kiamat nanti, mereka akan menjadi saling bermusuhan. Teman-teman dekat pada hari ini akan menjadi saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali siapa? Orang-orang yang bertakwa. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa kok jadi saling bermusuhan? Iya, karena persahabatan kalau tidak didasari dengan keimanan dan ketakwaan, maka jadinya mereka akan melakukan keburukan. Bareng-bareng berzina, bareng-bareng berjudi, bareng-bareng berbisnis haram, bareng-bareng melakukan kemaksiatan. Itu yang terjadi pada sahabat dekat itu seperti itu. Sahabat dekatnya melakukan kemaksiatan, yang diajak siapa? Ya sahabatnya.
sahabat dekatnya malu melakukan sesuatu yang tidak pantas, dia menjadi kuat ketika didukung oleh sahabatnya. Makanya di akhirat mereka akan saling menyalahkan. Kenapa kamu dahulu dukung aku untuk melakukan keburukan? Kenapa dahulu kamu menjadikan aku akhirnya bermaksiat? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Sahabat-sahabat dekat pada hari kiamat nanti akan menjadi saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, makanya dasari persahabatan itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendasari dengan ketakwaan, ya kalau misalnya sahabatnya salah, ingatkan, nasihati dengan baik. Kalau misalnya sahabatnya lagi males-malesan, semangati untuk melakukan kebaikan. Sahabat yang membutuhkan pertolongan ya dalam kebaikan, ya, bantu. Ya, itulah persahabatan yang didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia orang yang seperti ini akan selalu kuat dalam kebaikannya. Di akhirat mereka akan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 orang yang bersahabat dengan dasar ketakwaan dan keimanan. Dia saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi. Mereka bertemu, berkumpul alaihi, di atas kebaikan, wa tafarraqa alaihi. Dan mereka juga ketika berpisah di atas kebaikan. Taib. Yang berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga dan seluruh kaum muslimin diberikan keberkahan, kesehatan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz, ana masih bingung dengan 2 pilihan. Pekerjaan di perusahaan bisa mengcover seluruh kebutuhan keluarga besar, namun pekerjaan jauh di pedalaman. Dan pekerjaan wirausaha mengcover kebutuhan keluarga inti saja, namun bisa berkumpul keluarga. Mohon pencerahannya Ustaz, barakallahu fikum. Iya, sebenarnya ya ini sangat dipengaruhi oleh pertimbangan maslahat dan mafsadah ya. Pertimbangan maslahat dan mafsadah. Kalau misalnya kedekatan dia dengan keluarga itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, kalau jauh dari keluarga akhirnya banyak sekali mudarat yang menimpa dia, ya keluarga menjadinya tidak terurus, tidak diperhatikan dengan baik, akhirnya di luar kontrol dia, ya misalnya seperti ini keadaannya, ya tidak ada pilihan lain kecuali dia mendekat dengan keluarganya. Mendekat dengan keluarganya. Adapun kekurangan dia tidak bisa berinfak kepada keluarga besar, ya itu bisa dia ganti dengan perhatian dia kepada keluarga semakin baik ya, sehingga kekurangan di sana bisa ditutup dengan kelebihan di sini. Apabila ya keluarganya bisa dikendalikan atau bisa diperhatikan dari jarak jauh, atau dia walaupun di pedalaman bisa pulang misalnya setiap pekan 2 hari atau setiap bulan beberapa hari, dan itu sudah cukup bagi keluarganya misalnya, ya dia bisa memilih pilihan yang di pedalaman tadi ya, dengan konsekuensi agak jauh dari keluarga, tapi tadi ya keluarganya tetap bisa baik keadaannya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz, keluarga dan kaum muslimin semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saat ini saya sedang mengumpulkan budget saya untuk tambahan bersedekah dalam bulan Ramadan insyaallah. Mana yang lebih baik Ustadz? Budget tersebut dikeluarkan atau dibagi per hari atau per pekan atau langsung sekalian dalam jumlah semuanya? Jazakumullahu khairah wa barakallahu fikum. Iya. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus dan mengingatkan kita semuanya jamaah bahwa sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan dan kita harus bersiap-siap dalam menyambut tamu istimewa ini.
tidak ada yang lebih mulia daripada bulan Ramadan, dan di dalamnya ada malam yang paling baik sepanjang tahun, yaitu malam Lailatul Qadar. Jemaah sekalian rahimanallah, ketika kita tahu ini bulan yang sangat istimewa, harusnya kita persiapan. Dan di antara persiapan yang sangat penting bagi kita adalah mempersiapkan amalan. Jadi target amalan itu kita persiapkan dari sekarang. Kita di bulan Ramadan nanti target hataman kita berapa kali? Siapa yang sudah mentargetkan jemaah? Ada? Berapa hataman yang ingin diwujudkan, ingin dilakukan ketika bulan Ramadan? Ini penting. Kenapa kita harus mentargetkan? Ya agar kita punya semangat untuk mewujudkan target itu. Ya sebagaimana kehidupan dunia jemaah. Perusahaan itu sudah merencanakan. Ada rencana pendek, ada rencana jangka panjang. Kenapa ada rencana-rencana seperti itu? Agar jelas langkahnya dan ada semangat untuk mencapainya. Agar tahu berhasil enggak dia. Dalam kehidupan akhirat ini lebih penting. Rencanakan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan yang sangat istimewa itu. Sedekah juga demikian, targetkan. Bulan Ramadan nanti saya akan bersedekah sekian-sekian. Ini menjadi sangat penting. Kalau tidak targetkan, kita tidak tahu arah. Akhirnya kita beramal yang mengalir tanpa ada tujuan yang pasti. Ini sudah baik beramal ya, tapi alangkah lebih baik ketika amalan-amalan tersebut diatur dan ada targetnya. Contohnya lagi seperti berdoa. Nanti di bulan Ramadan anak akan fokus berdoa ini dan itu. Ini juga penting. Karena doa di bulan Ramadan itu mustajab. Taib. Mana yang lebih baik? Bersedekah tiap hari ataukah bersedekah semuanya sekali? Wallahu ta'ala alam, ana lebih memilih untuk bersedekah tiap hari karena di situ ada nilai rutinnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qal. Amalan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling dirutinkan walaupun sedikit. Ketika sedekahnya tiap hari meskipun sedikit-sedikit, di situ ada nilai rutin. Makanya ini lebih baik. Dan alhamdulillah jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, di zaman kita sudah dimudahkan dengan adanya fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh lembaga-lembaga. Lembaga keuangan sekarang ya, bank-bank itu. Mereka ada pilihan yang diberikan kepada nasabahnya untuk mentransfer terjadwal. Jadi ada transaksi terjadwal. Wallahu alam ya, saya menggunakan salah satu bank dan itu ada. Di dua bank yang pernah saya menabung di sana, ada dua-duanya. Dan saya sudah buktikan di bank yang terakhir ada transaksi terjadwal. Di situ kita bisa jadwalkan setiap hari kita sedekah berapa. Kita kirimkan ke lembaga-lembaga pendidikan yang mereka menerima wakaf misalnya, atau mereka menerima santunan anak yatim, mereka menerima santunan untuk fakir miskin. Kita bisa transaksi terjadi setiap hari tanpa kita rasakan. Kita bisa tentukan kita mau transaksi terjadwal itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, bisa. Dan subhanallah ya, itu tidak mengurangi rizki kita sama sekali. Tidak mengurangi rizki kita. Kita dapat pahala di sana. Kita dapat banyak kebaikan dari sedekah kita. Bisa transfer 20.000 per hari, 10.000 per hari. Silahkan. Dan rasakan bedanya, ya. Rasakan bedanya dari sisi misalnya dilapangkannya rizki kita. Dilapangkannya rizki seseorang, ya, itu
bisa dengan jalan ini memang. Dan kita tidak ada masalah ketika bersedekah mengharapkan balasan ini. Kenapa? Karena kita mengharapkan balasan ini dari siapa? Dari Allah. Dan Allah katakan seperti itu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, Dia, Allah Subhanahu wa taala yang menggantinya. Jadi ini tidak mengganggu keikhlasan karena kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang berupa lapangnya harta itu kita mengharapkannya bukan dari orang, tapi dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak keluar dari hakikat keikhlasan. Karena hakikat keikhlasan adalah ketika kita beramal, kita hanya mengharapkan pahala dari Allah, dan pahala dari Allah, balasan dari Allah itu bisa balasan duniawi, bisa balasan ukhrawi. Dan sedekah itu mendatangkan balasan dunia, juga mendatangkan balasan di akhirat nanti. Taib, demikian jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bermanfaat dan memberkahinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufiknya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.